Mengapa saya begitu semangat menjalankan bisnis ini? Dan mengapa saya punya semangat membareng untuk menjalankan bisnis ini? Ada 20 alasan untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya akan coba menyamakan frekuensi knowledge saya kepada Anda. Jika frekuensi knowledge kita sama, maka tingkat paradigma kita juga sama. Yang pertama, program ini adalah program penggabungan MLM dengan asuransi. Ini adalah pertama kalinya di Indonesia yang sama sekali belum pernah ada. Kita lihat perbedaannya. Agen MLM dengan barang-barang dengan stoknya kemana-mana harus bawa barang untuk jualan produk sungguh repot dan berat. Yang tadi 350.000 sudah ditabungkan oleh bonus kita yang 700.000. Di sini kita hanya memantau dan maintenance perkembangan jaringan dari para downline yang level pertama dan level keduanya belum terisi penuh. Asik bukan? Ini namanya kerja cerdas, bukan hanya kerja fisik tapi brain work. Ke-10, bisnis ini bisa diwariskan. Suatu saat kita harus meninggalkan warisan untuk keluarga kita, dan bisnis ini bisa diwariskan untuk keluarga kita dan anak kita. Dan anak kita start di bisnis ini tidak dari nol lagi, tapi sudah di posisi yang tinggi. Keren kan? Ke-11, tentang income. Di MLM, income sponsor bisa naik turun karena tidak bisa auto debat. Di asuransi pada umumnya, jika posisi sponsor dan downline sama-sama besar atau lebih besar downline sponsor nggak dapat apa-apa, maka dari situ income sponsor turun drastis. Otomatis sponsor tidak akan membantu downline lagi karena upline akan sibuk kejar omset sendiri. Dari sini biasanya bantuan ke downline mulai kandas, upline dan downline sibuk masing-masing. Di Triad Network, secara teori, income sponsor akan stabil karena ada sistem auto debit. 12. Sponsor hanya mencari 3 orang saja yang mau untuk duplikasi untuk menabung. Titik, selesai, tidak sulit. Berapa banyak teman kita di BBM, berapa banyak teman kita di FB, dan berapa banyak teman kita di Twitter? Pasti lebih dari 3 bukan? Tidak sulit menjalankan bisnis ini. 13. Rajin menyebar info. Zaman sekarang bukan zamannya lagi entrepreneur, tapi infopreneur. Jika entrepreneur kita harus punya modal yang banyak dan skill yang banyak. Tapi zaman sekarang saatnya infopreneur, yaitu siapa yang memberi info duluan, dialah pemenangnya. Itulah infopreneur. Asumsi 100:1. Jika Anda menginfokan ke 100 orang, maka yang join 1 orang. It's okay. Jika Anda menginfokan ke 1000 orang, maka yang join 10 orang. Itu luar biasa. Karena di level kedua Anda hanya cukup membutuhkan 9 orang saja. Tidak bisa dibayangkan ketika Anda menyebarkan info ini ke 10.000 orang, berapa omsetnya Anda dapat. Gak kebayang bonus Anda pasti besar sekali. Seru banget bisnis ini. Semakin Anda rajin menginfokan bisnis ini, semakin besar informasi yang Anda dapat. 14. Tidak capek nenteng-nenteng produk kemana-mana seperti agen MLM. Stok syukur produk belum expired dan belum tentu produk itu cocok untuk klien kita. Ilustrasinya sebagai berikut. Anda jual produk ke klien karena klien Anda gak enak hati dengan Anda, maka dia beli produk Anda. Syukur-syukur produk itu cocok untuk kondisi badan si klien. Syukur-syukur sembuh, tetapi kalau tidak cocok malah berabe. Kita malah disalah-salahin sama dia. Gara-gara kamu sih, saya bukan sembuh malah dirawat di rumah sakit. Gara-gara kamu sih, saya jadi masuk ICU. Mahal-mahal saya beli produk kamu. Stop, kita jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Biarkan yang menjalankan itu hanya agen-agen MLM, jangan kita. Kita harus lebih smart dari dia. 15. Mengapa di luar negeri orang yang kaya bertambah semakin kaya? Salah satu faktornya adalah neneknya, kakeknya, ayahnya, dan ibunya semua ikut asuransi secara otomatis. Kesadaran yang begitu tinggi akan betapa pentingnya asuransi menjadi penopang finansial keluarga. Jika kakeknya dan neneknya meninggal, maka bapaknya dan ibunya menjadi tambah kaya karena asuransi dari kakeknya dan neneknya. Jika bapak dan ibunya meninggal, maka si anak akan bertambah kaya dari asuransi bapak dan ibunya. Jika si anak meninggal, maka si cicit akan bertambah kaya dari asuransi orang tuanya. Itulah salah satu faktor mengapa orang luar negeri terus bertambah kaya. Oleh karena itu, jangan remehkan betapa pentingnya asuransi. 16. Konsep 30-20-30 apa artinya? Artinya adalah pertama, bila calon downline Anda melihat video presentasi ini, maka dia akan mengerti 30% dari seluruh konsep bisnis ini. Hokinya, kalau dia pemain bisa langsung mengerti 100%. Kedua, calon downline Anda akan minta Anda bertemu face to face untuk lebih mengerti konsep bisnis ini. Lalu Anda memberikan informasi tambahan kepada dia, maka asuransinya akan bertambah 20%. Ketiga, Anda memperkenalkan dia kepada sponsor Anda, maka sponsor akan menambahkan 30% lagi ke knowledge-nya. Setelah merenung-renung dan mempelajari lebih lanjut, maka knowledge-nya akan bertambah sendiri menjadi 20%. Dan jika knowledge-nya sudah 100%, maka dengan sendirinya dia akan join di bisnis ini. 17. Mengapa orang MLM bisa kaya raya? Karena dia bisa bekerja 300 jam per hari. Pertanyaannya adalah, kok bisa 300 jam per hari? Dari mana hitungannya? Satu hari cuma ada 24 jam. Bagaimana dia bisa bekerja 300 jam per hari? Jawabannya adalah seperti ini. Mari kita lihat. Agen MLM kerja 3 jam sehari, pergi karena 1 jam perjalanan ke tempat klien, prospek klien 1 jam, pulang ke rumah 1 jam, total 3 jam dalam sehari. Akhirnya dengan kerja kerasnya dia punya downline sebanyak 10 downline dan duplikasi dengan cara kerja yang sama seperti dia.
Jadi dalam satu hari dia sama aja mempunyai pasukan kecil yang bekerja untuk dia. Pasukan ini juga bekerja 3 jam sehari, total 30 jam dalam satu hari. Nah, dari 10 donan itu menghasilkan 10 donan lagi, total ada 100 orang pasukan. Pasukan ini sudah lumayan besar dan duplikasi yang sama 3 jam per hari. Total pasukan besar ini akan bekerja untuk dia total 300 jam per hari. Tidak mustahil bukan? Ini adalah ide yang brilian. Anda bisa bayangkan jika 100 orang itu bekerja menghasilkan 1000 orang atau 10.000 orang, maka agen MLM itu menjadi kaya raya. Beruntungnya, jadi kita memakai metode yang sama dengan agen MLM ini. Luar biasa kan? 18. Konsep laba-laba. Apakah Anda tahu perbedaan antara cicak dan laba-laba? Pertama, cicak dan laba-laba adalah sama-sama makan nyamuk. Cicak mencari nyamuk dengan sekuat tenaga berkeliling mondar-mandir nggak jelas mencari nyamuk atau menunggu nyamuk dan datang baru dimakan. Ini adalah cara kerja yang kurang smart. Bedanya dengan laba-laba, dia bekerja keras untuk membuat jaring yang lebih besar terlebih dahulu. Lalu di kemudian hari, nyamuk-nyamuk akan menangkap jaring yang besar itu. Laba-laba akan datang dengan santainya, lalu laba-laba akan bisa menikmati makanan itu yang telah tersedia dengan jumlah yang banyak dan berlebihan. Ini adalah cara kerja yang smart. Konsep network marketing adalah konsep laba-laba. Kita bekerja keras untuk membuat jaringan yang besar. Setelah itu kita bisa menikmati hasilnya untuk bertahun-tahun, bahkan anak cucu kita juga bisa menikmati hasilnya. 19. Momentum. Ilustrasinya sebagai berikut. Jika kita sekarang ingin menjadi distributor tunggal dari air minum bermerek Aqua, itu tidak mungkin terjadi karena Aqua tersebut sudah terlanjur dikenal oleh masyarakat luas, bahkan sampai luar negeri. Orang di mana-mana sudah tahu Aqua dan bisa dibeli di mana saja. Dan kita tetap ingin bersikeras berusaha untuk tetap menjual Aqua di mana-mana. Itu sudah terlambat. It's too late. Anda sudah tidak bisa menjadi distributor tunggal lagi. Orang bisa beli Aqua di mana saja yang dia mau, tetapi jika sewaktu nama Aqua belum dikenal sama sekali, itu adalah momen yang pas untuk Anda. Anda bisa jadi distributor tunggal Aqua. Anda bisa menjadi kaya raya. Bisnis Anda bisa diwariskan ke anak Anda. Semua pengecer belanja di Anda. Sungguh indahnya dunia. Begitu juga dengan Free Network ini. Ini adalah momentum yang luar biasa. Saat belum banyak orang yang mengenal bisnis Free Network dari Car, posisi Anda masih di atas. Momentum dan kesempatan yang bagus untuk diambil. Dan Anda nantinya bisa menjadi kaya raya dari bisnis ini. 20. Terakhir, yang harus kita kejar adalah sebar info di sosial media dimanapun. Jadilah infopreneur sejati. Penuhi level pertama dan level kedua Anda secara penuh dan selesai tugas Anda. Dan kerajaan online Anda akan berkembang dengan sendirinya. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa untuk terus berusaha, berdoa, dan bersyukur. Go Kron, go Pasif.